berjuang, biasakan dengan kesederhanaan. Sebab betul kalau dikatakan kehancuran kita dari hubbud dunia. Memang hadis hubbud dunia Rasulullah khati'atin bukan hadis yang sahih, akan tapi maknanya benar. Artinya orang kalau sudah urusan dunia, Masya Allah, gak pandang kakak adik musuhan. Kalau sudah cinta dunia, berebut waris dengan saudara, tidak pandang kakaknya, adiknya, gak pandang. Maka yang harus kita perhatikan nanti, biasakan dengan kesederhanaan. Biar dunia akan menjadikan orang itu tertipu. Tapi dunia kadang tidak bisa ditahan, harus kita miliki, sebab sudah jatah. Nabi menyebutkan bahasanya seseorang itu sudah mendapatkan jatah dari dunianya, dan dia tidak akan mati kecuali sudah mengambil jatahnya semuanya. Anda tidak akan bakal mati kecuali jatah Anda di dunia sudah habis. Kalau sudah dijatah oleh Allah, maka nyampe dengan cara apapun. Maka dari itu, para penuntut ilmu dan para penyebar ilmu ini jangan bicarakan bagaimana menyebarkan ilmu kalau ternyata belum ditata diri kita. Ada orang masyhur di dunia tapi tidak masyhur di akhirat. Mungkin dia seolah-olah sukses. Dan ukuran sukses itu kayak apa? Barangkali ada pertanyaan, bagaimana ini ada orang menuntut ilmu lama-lama kok tidak sukses di saat berdakwah? Sukses itu ukurannya apa sih? Apakah jamaahnya 50.000 orang? Bukan itu sukses. Apakah pondoknya dihadiri 50.000 orang? Bukan. Sukses itu bagi dirinya sendiri atau menjadikan dirinya sampai kepada Allah. Sehingga para penuntut ilmu itu umat ini jadikan kendaraan untuk menuju Allah. Amal yang dilakukan adalah kendaraan untuk menuju Allah. Dia menuntut ilmu untuk sampai kepada Allah, sehingga dia menjadi ahli Allah, sukses. Tawadhu dalam hidupnya, rindu kepada Allah. Kalau sholat di saat sendiri mungkin fadhat aina, mengucurkan air mata banyak kepada manusia baik dan seterusnya. Bukan umat yang banyak lalu dibilang sukses, bukan. Hanya tanda-tanda kabul di dunia adalah di saat banyak didengar oleh orang. Akan tapi jangan ukuran sukses adalah jamaahnya banyak. Kami masyhur bi barakatil maskur. Alangkah banyak orang yang masyhur tapi berkat orang yang tersembunyi itu. Di pojok musolanya hanya bersujud, memohon kepada Allah semoga Allah berikan hidayah kepada orang di kampung ini. Akhirnya Allah datangkan satu orang juru dakwah yang masyhur. Nah, juru dakwah yang masyhur ini datang karena doanya orang yang tersembunyi dari Allah. Sehingga ahli Allah daripada ahli ilmu itu selalu tawadhu. Tidak pernah menisbatkan sesuatu pada dirinya. Tidak pernah mengatakan aku hebat. Syekh Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti pernah bercerita suatu ketika, di saat aku bisa berbicara fasih, aku ngomong yang fasih mudah didengar oleh orang, mudah dipahami oleh seseorang, bukan karena kelebihan ada padaku. Justru yang aku duga sangat kuat bahwasanya ada di antara yang mendengarku itu adalah orang yang dicintai oleh Allah. Akan tapi karena mungkin punya pemahaman lemah, sehingga karena dia punya pemahaman lemah, Allah bimbing lidahku agar bicara fasih agar orang itu bisa paham. Jadi tidak pernah bisa kelebihan pada dirinya sendiri. Oh, aku bisa, aku ini. Bukan. Jadi beliau mengatakan kalau saya yang bisa ngomong fasih itu karena ada di sini itu orang yang dicintai oleh Allah, yang dia terlambat pemahamannya, tapi Allah cinta kepadanya, lalu Allah jadikan lidahku fasih. Dia sempat sombong dan berbangga ini. Terus karena Allah. Jadi sukses itu adalah bagaimana menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di atasnya mengukur ukuran sukses adalah masyhurnya seseorang. Abu Jahal masyhur. Siapa yang kenal Abu Jahal? Fir'aun masyhur. Sampai hari ini kunjung di ziarah itu. Jangan tertipu. Jangan sampai kita menjadi orang yang kelihatannya di dunia sebagai ahli surga, ternyata di akhirat kita tidak punya surga. Maka ayo kita biasakan dengan kesederhanaan. Jangan bangga-bangga urusan dunia para santri. Kalau Allah berikan kepada Anda kekayaan, itu adalah karunia sudah jatah tadi. Tapi jangan ham kita adalah kekayaan. Pikiran kita adalah bagaimana mengumpulkan kekayaan. Sebab ada para imam-imam yang kaya seperti Imam Malik rahimahullah taala adalah kaya. Punya kekayaan, punya budak ratusan sampai kaya. Imam Malik kaya. Ada imam yang diuji oleh Allah dengan 12 penyakit. Imam Syafi'i tidak akan kurang. Komplikasi itu 12 penyakit. Dan masih mengajar dan sebagainya. Ada macam-macam. Jadi kekayaan itu jatah. Tidak ada hubungannya kemuliaan.
Maka dari itu jangan sampai menuntut ilmu yang dikhawatirkan oleh Imam Ghazali adalah kalau sudah dengan ilmu itu adalah untuk dunia, na'udzubillah. Inna Nabi SAW menyebutkan man talaba al-ilma mimma yubtagha bihi wajhullahi la yata'allamu illa li'ardin min ad-dunya lam yajid 'arfa al-jannati yawm al-qiyamati. Jika ada seorang menuntut ilmu yang seharusnya karena Allah, ternyata dia menuntut ilmu hanya untuk dunia, dan dunia ini bentuknya macam-macam. Pangkat bapaknya biar abadi di tangan saya adalah dunia. Saya menurut abah saya. Contoh ya, saya harus menghafal Quran seperti bapak saya menghafal Quran. Saya seperti fikih seperti bapak saya ngerti fikih. Saya harus bisa ceramah seperti bapak saya bisa ceramah. Sebab kalau saya gantikan abah, saya harus punya kelebihan seperti punya keahlian seperti abah. Rupanya di otaknya siang malam tidur hanya ingin gantikan pangkat abahnya kerana. Ayo, kita untuk sambung dengan Nabi SAW. Dan mohon dibaca kitab Al-Kashf At-Tabyin, dibaca, kemudian baca juga kitab Ayat Ayyuhal Walad, kitab indah. Kemudian baca kitab-kitab Imam Ghazali seperti kitab Minhaj al-Abidin secara umum, bagaimana menjadikan seorang ahli ibadah yang sesungguhnya dengan dan macam-macam kalangan, dari kalangan ahli orang kaya, kalangan pejabat, kalangan ini ada semuanya bimbingan dari Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Jadi biasakan dengan kesederhanaan oleh para santri. Ustaz begini, gak ada yang ini ustaz kelas ini, kelas itu, semuanya adalah kelas dakwah. Gak ada. Nabi Muhammad ustaz kelas apa ya? Nabi Muhammad adalah nabinya Bilal bin Rabah, budak. Ammar bin Yasir, orang fakir. Ayo, sekarang ada kiai kelas menengah ke atas ya. Kiai kelas menengah ke atas, kiainya orang kaya. Ayo, begitu ya. Nabi adalah nabinya siapa? Nabinya Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal bukan orang kaya, budak yang mereka kan. Sampai hidupnya pun dalam keadaan fakir. Ammar bin Yasir dalam keadaan fakir. Tapi Nabi Muhammad SAW adalah juga nabinya Sayyidina Abdurrahman bin Auf, orang kaya raya. Semuanya. Dan nasihat istimewa, kita telah dengan orang lemah. Inna Allah sayansurukum bidu'afaikum. Dan riwayat hal itu sempurna ila bifuqaraikum. Maka hendaknya kita lebih dekat kepada orang-orang seperti itu. Bahkan ingat, jika engkau ingin membangun pondok pesantren, jangan mendekat kepada orang kaya, akan datang fitnah untuk akan dekat, akan lebih dekatlah dengan orang fakir, maka Allah akan mengirim orang kaya yang dekat kepada Allah. Dalam ini bagaimana kalau kita ingin bangun sesuatu, datang kepada orang kaya. Tidak ada pertolongan dari Allah, pertolongan dari manusia murni. Bukan murni, maksudnya pertolongan dari manusia yang kadang dari harta yang tidak baik dan sebagainya. Tapi innallaha sayansurukum bidu'afaikum, hendaknya di saat kau punya hajat besar, datanglah kepada orang dhaif. Hajatmu banyak, ingin bangun pondok, membesarkan majlis dan sebagainya, dekatlah dengan orang dhaif. Dekatlah orang fakir, hal turzabuna ilmu fuqaraikum. Duduk dengan mereka, lihat. Duduk dengan mereka, maka ketahuilah Allah akan mengirim orang-orang kaya yang ahli Allah, insyaAllah. Tapi jangan sampai kita biarkan mereka kadang-kadang meremehkan dengan orang-orang semacam itu. Ada orang asyaf al-bar, ada orang yang dalam keadaan cuma camping, akan tapi kalau menyebut nama Allah akan dikabul hajatnya. Hati-hati. Dan ada duduk dengan orang fakir karena dia merasa ustaz terkenal, ustaz masyhur, sangat nyaman dengan orang fakir. Nabi SAW tawaduknya luar biasa. Suatu ketika duduk di tanah, dan beliau adalah sering berjalan dalam keadaan merunduk, sehingga beliau menatap ke tanah lebih banyak daripada menatap ke langit. Tapi demikian tidak mengurangi bahwa beliau adalah seorang Nabi. Nabi agung, bukan sekedar ustaz, Nabi agung. Duduk di tanah. Kemudian ada satu orang yang di saat itu tidak menduga ini siapa. Setelah tahu itu Nabi Muhammad SAW, gemetaran ketakutan. Nabi mengatakan, jangan takut, aku bukan seorang raja. Akan tetapi aku ibu imra'atin takul kedid. Akan tetapi aku adalah anak seorang ibu yang biasa makan dendeng. Dendeng itu di kalangan Arab itu adalah makanannya orang fakir. Kalau orang kaya itu mesti makan daging seger. Tapi kalau orang fakir itu daging tidak, karena dia tidak punya banyak kambing, jadi kalau nyindir kambing itu sisanya dikeringin, baru nanti di saat ingin makan dimasak lagi, namanya kedid. Aku adalah bukan seorang raja, jangan takut. Aku adalah seorang anak dari perempuan yang biasa makan daging dendeng. Maka dengan sederhana. Bahkan Nabi kalau sudah makan bersama ini tidak akan makan lebih dari satu lauk.
Jadi para kiai dan ustaz hari ini dirusak oleh jamaahnya, suruh makan banyak. Jadi kasih makan satu. Dan ini biasa baca, ini kita baca sekarang, kita dah habis kita minggu-minggu terakhir ini bicarakan bagaimana kehidupan imamnya para ulama dan imamnya para nabi Rasulullah yang sangat sederhana. Dia salah paham dan mana roti, bahkan beliau adalah Masya Allah. Kita punya pada pondok dan sebagainya, dalam baca itu ya Allah. Jauh sekali kita dengan Nabi, semoga kita tidak dijauhkan dari Nabi. Nabi itu punya murid santri. Jadi kalau pondok pesantren pertama kali ada pada zaman Nabi, yaitu Ashabus Suffah. Ashabus Suffah itu datang kepada Nabi untuk mendekatkan diri kepada Allah dan dekat dengan Nabi. Di antaranya adalah muncul orang ulama besar dari Ashabus Suffah, yaitu Imam Abi Hurairah radhiyallahu taala. Abu Hurairah itu kalau lapar, karena beliau adalah pernah suatu ketika Abu Hurairah lapar, duduk di depan pintu masjid, lalu bertanya kepada Sayyidina Umar. Barangkali setelah tanya itu terus ketahuan kalau dia lapar, mau diajak gitu. Enggak, Sayyidina Umar menjawab masuk. Baru Rasulullah sadar ya, Abu Hurairah ini kayaknya lapar nih. Kamu lapar ya? Iya Rasulullah lapar. Akhirnya diajak ke salah satu sahabat Nabi SAW, diberi makan. Setelah mendapatkan makanan, ada lebihnya dibawa oleh Rasulullah. Dan makanan itu ternyata oleh Rasulullah SAW tidak langsung dimakan, dipanggil Ashabus Suffah semuanya. Sayyidina Abu Hurairah bingung, ya Rasulullah, ini makannya cuma seperti itu. Saya lapar. Kalau sudah nanti teman-teman saya dipanggil, saya nggak dapat. Panggil sahabatmu semuanya. Dipanggil Ashabus Suffah. Ternyata setelah itu Nabi Muhammad mengatakan, kalian makan dulu. Kamu ya Rasulullah, tidak, kau dulu. Akhlaknya Nabi, dia makan santrinya sebelum dia kiainya Allah. Dan Nabi makan sisa-sisanya setelah Allah. Nabi makan sisa-sisanya. Setelah santrinya makan semuanya, lalu sisanya dimakan oleh Rasulullah SAW. Bukan dunia yang dicari oleh Rasulullah. Bukan dunia, inilah akhlaknya Nabi itu. Harus seperti itu. Tapi kalau sudah yang kau cari adalah dunia, lihat engkau, apalagi nanti bicara tentang syiar di era global ini, nanti pun hanya untuk cari dunia, semakin dalam nerakanya nanti dengan itu semuanya. Semakin masyhur, semakin terkenal, semakin berjaya, dengan menguasai bermacam-macam sarana untuk dakwah, menjadi dikatakan orang paling hebat, akan tapi ternyata hatinya keropos, dipandang di dunia sebagai ahli surga, ternyata dia di neraka yang paling dalam. Baik, ini yang perlu dibekali dulu. Harus seperti itulah. Jangan biasakan bangga dengan dunia. Jika kalau Anda berdakwah, sudahlah dakwah dengan apa adanya. Jangan sampai Anda berpikir saya ini naik mobil apa. Ini mobilnya mobil apa ini? Mobil angkot atau mobil? Biasa disebut pakai mobil mewah bagus, giliran pakai mobil angkot. Oh angkot? Bisa aja ada angkot. Mobil angkot itu dia biar di giliran pakai mobil biasa, kipasan terus banyak perjalanan. Ya pilih yang gitu. Terima kasih. Ingat guru mulia Habib Musafir Ahmad Bahrul, dia adalah profi yang hakiki. Suatu kali dengan salah satu muridnya, mulai senang pakai jubah seperti ini. Akhirnya jatuh salah satu murid beliau, bukan murid. Lalu mengingatkan yang lainnya agar jadi pelajaran, jangan niru seperti dia. Ada satu cerita waktu itu yang cerita, baru pakai jubah jadi ustadz gitu aja. Dia disebut pakai motor, ngomong, aduh masa saya pakai jubah begini disebut pakai motor. Lepas jubahmu dan naik sepeda naik motor saya. Kadang ini menjadikan sebab kesombongan. Oh sudah sombong kan dari ini. Tidak dengan Allah tidak ada ini. Kadang-kadang hanya di dunia. Mungkin orang mengaku, orang Rasulullah, orang yang Rasulullah selamat. Dan ketahuilah suatu ketika ada satu kisah. Kalau baca kisah ini, suatu ketika ada satu kisah, ada orang di dalam surga. Orang di dalam surga berbincang dengan sahabatnya lalu berkata, itu kok orang ada di dalam? Iya, dia di dalam neraka. Bukankah itu guru kita, kenapa dia ada di dalam neraka? Muridnya tulus husnudzan, ternyata gurunya munafik. Muridnya masuk surga, gurunya di dalam neraka. Naudzubillah. Gurunya munafik.
Tapi muridnya belajar khusyuk, yaitu guru yang mengemas dirinya dengan macam-macam. Di luar sih hebat, tapi di dalam dirinya tidak ada kebaikan. Orang tobat, orang sadar, orang bisa, tapi tidak nyambung kepadanya. Karena apa? Hatinya bukan karena Allah. Maka sebanyak apapun kebaikan yang kita lakukan untuk manusia, dan manusia itu pun juga melakukan kebaikan seperti yang kita himbaukan. Saat Nabi mengatakan handal ala khairin falahu ajru mithlu ajri fa'ilihi, yang menunjukkan kepada kebaikan, dia akan mendapatkan kebaikan seperti orang yang melakukannya. Tapi ada syarat, tulus di saat kita memberikan kebaikan tersebut. Kalau tidak tulus, tidak akan nyambung kepada kita. Ikhlas, jadi kita berikan tahu kepada orang ikhlas karena Allah agar sambung. Dia pun muridnya 50.000, ternyata tidak ikhlas amal kebaikan. Seandainya muridnya 50.000 jadi wali, semuanya tidak akan nyambung kepada sang guru tersebut. Ayo, ini yang harus ditekankan dulu di sini, masalah pendidikan. Jangan sampai salah niat. Baru nanti setelah itu muncullah amal. Muncullah tentu bagaimana kita menyebarkan ilmu. Nah, kalau menyebarkan ilmu sesuai dengan zaman. Kalau zamannya para a'imah terdahulu adanya hanya percetakan, bukan percetakan hanya dengan tulisan. Tapi sekarang bersama beragamnya media hendaknya kita masuki. Seperti halnya iblis masuk ke rumah kita dengan media-media, maka kita masukkan ilmu kepada rumah-rumah orang juga melalui apa yang bisa kita lakukan dari televisi, radio, orang, segala macam dan sebagainya. Harus kita kuasai. Ada pondok udara, pondok ini. Pondok adalah nomor satu, tidak bisa ditinggalkan. Tetapi mohon harus berkembang di sini. Pondok adalah istimewa. Pondok adalah asas. Karena dari pondok pesantren ini akan mencetak ulama yang bisa menghidupkan media-media dakwah atau sarana-sarana dakwah yang lainnya. Jadi untuk mengembangkannya di dalam pondok pesantren ini harus asas, tidak bisa tidak. Harus pondok ini. Akan tapi tidak cukup dengan pondok. Sebab pondok hanya bisa menampung berapa? 2.000, 3.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000. Tapi bagaimana umat yang lebih banyak dari yang di dalam pondok itu, mereka juga pengen ngaji karena kesibukan dan sebagainya. Kirim dakwah kepada mereka. Dakwah itu kita hantarkan, dan kita harus punya prinsip. Kita menghantarkan dakwah, jangan menunggu dipanggil. Kita hantarkan, makanya program itu harus berkembang. Kita akan kirim dakwah kemana? Ke kampung, ke pelosok dan seterusnya. Kita kirim, dan kita harus hormati kebutuhan umat ini. Dan cara mengirimnya juga bermacam-macam cara. Dan harus ada ide berkembang. Kita ingin selamat. Dan kita akan ditanya oleh Allah. Dan guyonan juga. Guyonan tapi yang bisa benar itu. Dan ketika kita bersama satu tokoh ulama di Jawa Tengah sana, Kiai Masya Allah, sudah alumni, alumni ada Kiai-Kiai, murid-murid saya, alhamdulillah. Murid-murid sudah pada Kiai-Kiai. Nanti kayaknya Kiai suatu ketika Kiai akan mau masuk surga karena amalnya banyak, punya murid, jadi ada Kiai. Cuma di depan pintu surga di stop Kiai. Ya, di stop sama malaikat, Kiai nggak boleh masuk surga, Kiai harus masuk neraka. Kok bisa? Kiai hanya ngurusi santri kok. Sementara di luar pondok sana banyak yang rusak gara-gara televisi dan radio. Kiai nggak buat televisi dan buat radio, masuk neraka. Oh, bisa begitu ya? Ini guyonan, tapi bisa benar loh Kiai. Terus gimana nih? Harus semangat kita untuk menyelamatkan orang yang ada di luar sana. Maka media semua yang dimasuki ya, kita beri motivasi. Insya Allah akan ada. Pasti ada berjuangnya. Pasti ada. Hanya tidak ada yang menggerakkannya. Pasti ada. Karena Allah Maha Kaya dengan berjuang-berjuang dimanapun berada. Allah syaitan saja punya berjuang yang banyak. Bagaimana Allah tidak punya junud? Allah pasti punya berjuang, hanya tidak ingin menggerakkan semacam ini. Tidak ingin setiap di tempat menggerakkan. Ayo bangkit, ayo bangkit, ayo bangkit. Dan zaman berbeda. Zaman dulu, zaman sekarang berbeda. Sekarang apa yang Allah mudahkan untuk kita gunakan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini ada kamera dan sebagainya. Untuk mengabadikan ilmu guru-guru mulia. Salah satu pondok besar di Jawa Timur, ya kebetulan anaknya adalah sahabat kami, Kiai Sepuh sudah wafat. Ya Sepuh sudah wafat, wafatnya belum lama. Akhirnya kami tanya, saya pengen dengar apa pengajian sama Kiai yang, nggak ada, videonya nggak ada. Saya ajak berandai-andai. Kalau seandainya Romo Yai itu punya 20 video saja, rasanya kayak apa? Wah, si beneran sudah terlalu, Kiai sudah dikubur. Sekarang yang masih hidup ente sebagai seorang ustaz muda, biasakan untuk mengabadikan ilmu juga. Abadikan ilmu, mulai dari rekaman,
Dengan itu semuanya kita berhati-hati. Kemudian tidak cukup berhati-hati kita karena nanti bahwasanya ceramah kita atau ilmu kita bakal didengar oleh orang lain, maka nanti belajarnya nggak serius, merapikan ilmunya, bukan asal ngomong, tidak guyonan ngaco dan seterusnya. Ada. Ini akan berkembang di situ. Baik, kembali kepada tadi kesederhanaan, ini kunci sudah. Kesederhanaan itu kunci berhasil dalam dakwah zaman ini sudah. Jawabannya kebiarin. Sekarang urusan macam-macam. Ustaz mikir ganti mobil, HP, bajunya merek. Kalau tidak merek Yahudi nggak enak. Bajunya kalau merek Yahudi, kalau belinya dari negeri kafir sana nggak mau. Saya model gaya-gayaan, jamnya jam Yahudi jam. Sudah tidak bangga dengan Islam. Subhanallah, musibah. Baik, ini adalah hubbud dunia. Imam Ghazali menyebutkan ini adalah termasuk ranking tertinggi yang merusak ustaz itu. Kemudian biasakan di dalam rumahmu adalah orang seperti itu juga. Melatih istri untuk biasa dengan kesederhanaan, tentunya bisa benar memilih istri. Ustaz pinternya kayak apa kalau salah memilih istri? Ustaznya ceramah, ustaznya ceramah, ustaznya ngaji, tapi istrinya shopping. Nah, nanti nggak ketemu jodoh ya. Bisa saja ustaz yang pengen hati-hati, tak tanya pak istri yang rewel, minta anting baru segala macam. Akhirnya duit pondok dibikin anting, raka tuh kiai. Hati-hati di rumah mesti dia juga seperti itu. Anak-anak kita yang dimakan tidak biasakan makan yang halal, yang bersih. Jangan sampai naudzubillah duit wakaf, duit hibah diberikan kepada anak istri kita, dan kadang tidak hati-hati. Anda khususnya karena amanat terlalu besar, ada harus rapi di dalam menyimpan amanat, menyalurkan amanat. Anda harus membedakan duit untuk Anda dan duit untuk pondok. Harus bisa dibedakan, awas. Karena Anda akan jadi kiai yang ditakuti sama santri, dihormati sama santri. Ya, kalau sudah duit masuk sakunya kiai, santri tidak berani bertanya. Ayo, sementara kiai adalah bukan malaikat. Dia punya kebutuhan sesaat ini itu dan sebagainya. Karena mohon maaf, mau mengeluarkan duit adalah untuk kepentingan pribadinya, ngambil duit pondok. Alasannya nanti akan dibayar. Gak ada yang catat lupa, habislah duit pondok. Wah, amanat urusan dunia ini. Kita kalau bayangkan bagaimana zaman Nabi itu bajunya itu cingkrang, saking sederhananya kayaknya Nabi SAW. Tidak punya kasur empuk. Sampai Nabi kalau tidur itu bangun itu kalau pakor membuka kesi punggungnya. Kami pikir itu adalah hanya ada pada zaman Nabi SAW saja. Zaman sekarang ada contoh. Kadang-kadang kita malu. Suka Allah mengampuni. Ada orang ngirim baju. Bajunya berapa lemari itu? Tapi ternyata seorang alim besar kayak Abdullah Fakih, kami mendengar informasi beliau wafat hanya punya baju koko 2 atau 3 4 saja. Apakah kita harus seperti itu? Maksudnya bukan. Tidak mengikat hati kita dengan dunia. Mungkin ada orang nasihat